Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi Expenditure Cycle 1 yang beranggotakan Kapsana Adlah, Atika Gandusuri, dan Mayrisha Dora Asalam. Learning Objective. Yang pertama, setelah mempelajari chapter ini, diharapkan kita dapat mengenali tugas-tugas mendasar yang dilakukan selama proses pembelian dan pencairan kas, mampu mengidentifikasi bidang fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembelian dan pengeluaran kas, serta melacak aliran transaksi melalui organisasi, mampu menentukan dokumen, jurnal, dan akun yang memberikan jejak audit, mempromosikan pemeliharaan catatan, dan mendukung pengambilan keputusan internal dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, memahami pengungkapan terkait dengan aktivitas pembelian dan pengeluaran kas, dan mengenali kontrol yang dapat mengurangi risiko ini. Yang terakhir, mewaspadai fitur operasional dan implikasi kontrol dari teknologi yang digunakan dalam sistem pembelian dan pencairan kas. Organization of Chapter 5. Yang pertama, the conceptual expenditure cycle. Yang kedua, the physical expenditure cycle. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mayrisha Dora Asalam. Siklus pengeluaran konseptual. Siklus pengeluaran konseptual terdiri dari 3. Yang pertama, proses pembelian, yang kedua, sistem voucher payable, yang ketiga, sistem pengeluaran kas. Masuk yang pertama yaitu proses pembelian. Proses pembelian mencakup tugas yang terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan persediaan, menempatkan pesanan, menerima persediaan, dan mengakui tanggung jawab. Hubungan antara tugas ini disajikan dengan DFD pada gambar 5.1. Secara umum, prosedur ini berlaku untuk perusahaan manufaktur dan retail. Dalam proses pembelian, terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah monitor inventory record, yang kedua mempersiapkan order pembelian, yang ketiga penerimaan barang, yang keempat update inventory record, yang kelima set up account payable. Monitor inventory record. Perusahaan menguras persediaan mereka dengan mentransfer bahan baku ke dalam proses produksi dan dengan menjual barang jadi kepada pelanggan, di mana kontrol inventaris memantau dan mencatat tingkat persediaan barang selesai. Ketika inventaris drop ke titik menyusun ulang yang telah ditetapkan, permintaan pembelian siap dan dikirim ke fungsi mempersiapkan pesanan pembelian untuk memulai proses pembelian. Ini adalah gambar purchase requisition, di mana pada gambar 5.2 ini menyajikan contoh permintaan pembelian. Selanjutnya yaitu mempersiapkan order pembelian. Pengendalian persediaan dapat memasok banyak dari informasi pemesanan yang dibutuhkan oleh Departemen Pembelian secara langsung dari catatan persediaan. Informasi ini meliputi nama dan alamat pemasok utama, jumlah pesanan ekonomis barang tersebut, dan biaya standar atau biaya per unit yang diharapkan untuk barang tersebut. Departemen Pembelian menyediakan informasi mengenai permintaan pembelian. Ini sangat membantu proses pembelian. Banyak perusahaan, 80 hingga 90% dari kebutuhan persediaan dapat ditangani secara rutin melalui cara ini. Hal ini memungkinkan Departemen Pembelian memfokuskan usahanya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan persediaan yang sulit didapatkan, mahal, atau tidak bisa.
Setelah melengkapi jumlah fisik dan menyelesaikan pemeriksaan, staf administrasi bagian penerimaan membuat laporan penerimaan yang terdiri atas beberapa bagian yang menyatakan jumlah dan kondisi persediaan tersebut. Satu salinan dari laporan penerimaan tersebut akan menyertai persediaan fisik ke gudang bahan mentah atau gudang barang jadi untuk disimpan secara aman. Salinan lainnya akan dikirim ke Departemen Pembelian di mana staf administrasi bagian pembelian merekonsiliasinya dengan file PO terbuka. Jika pengiriman benar, staf tersebut akan menutup file PO dan menyimpan permintaan pembelian, PO serta laporan penerimaan dalam file pesanan pembelian tertutup. Selanjutnya adalah penerimaan barang. Pada penerimaan barang, kebanyakan perusahaan mengalami waktu tunggu antara memasukkan pesanan dengan menerima persediaan. Dalam kurun waktu ini, berbagai salinan PO berada di file sementara berbagai departemen. Pada titik ini, perusahaan belum menerima persediaan dan tidak ada kewajiban finansial yang timbul. Oleh karenanya, tidak ada dasar untuk membuat entry formal ke catatan akuntansi apapun. Akan tetapi, perusahaan seringkali membuat entry sementara berbagai penerimaan persediaan dan kewajiban yang tertunda. Barang yang tiba dari pemasok direkonsiliasi dengan salinan kosong PO. Salinan kosong atau blind copy tidak berisi informasi jumlah atau harga produk yang diterima. Tujuan dari salinan kosong adalah untuk memaksa staf administrasi bagian penerimaan menghitung dan memeriksa persediaan dalam mengisi laporan penerimaan. Kadang area penerimaan sangat sibuk dan staf bagian penerimaan di bawah tekanan untuk membongkar truk pengiriman serta menandatangani bukti pengiriman agar para pengemudi truk dapat melanjutkan ke tempat yang lain. Jika staf administrasi bagian penerimaan diberikan informasi jumlah, maka akan cenderung untuk menerima pengiriman berdasarkan informasi tersebut saja, tanpa memverifikasi jumlah serta kondisi barang yang diterima. Selain itu, informasi harga menunjukkan nilai persediaan dan memungkinkan pencurian barang yang mahal dari area penerimaan sebelum dapat diamankan ke gudang. Pengiriman yang kurang atau berisi barang yang rusak atau salah harus dideteksi sebelum barang diterima oleh perusahaan dan dimasukkan ke persediaan. Salinan kosong adalah alat yang penting dalam mengurangi exposure ini. Yang keempat adalah update inventory record. Salinan ketiga dari laporan penerimaan tersebut yang terdapat di dalam receipt report tadi akan dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Tergantung dari metode penilaian persediaan yang diterapkan, prosedur pengendalian persediaan dapat berbeda antar perusahaan. Perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar akan mencatat persediaannya dengan nilai standar yang telah ditetapkan berapapun harga sesungguhnya yang dibayarkan oleh pemasok. Pencatatan ke buku persediaan biaya standar hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah yang diterima. Karena laporan penerimaan berisi informasi jumlah, maka laporan ini dapat melayani tujuan ini. Pembaruan buku besar persediaan biaya aktual membutuhkan informasi keuangan tambahan seperti salinan faktur pemasok ketika barang tiba. Karena laporan penerimaan hanya berisi jumlah, laporan ini tidak cukup sebagai dokumen sumber untuk mencatat ke sistem jenis ini. Laporan ini memang berfungsi sebagai dasar pencatatan kedatangan barang dan jumlah, tetapi nilai finansial dari persediaan tidak dapat dihitung sampai kedatangan faktur. Salinan keempat dari laporan penerimaan dikirim ke bagian utang. Tempat laporan itu disimpan ke dalam file tunda utang usaha. Salinan terakhir dari laporan penerimaan disimpan di bagian penerimaan. Yang kelima adalah set up account payable, di mana selama jalannya transaksi, bagian utang usaha telah menerima dan sementara menyimpan berbagai salinan permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Akan tetapi, bagian proses ini, perusahaan mungkin tidak memiliki informasi finansial yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi tersebut.
Dokumen formal yang menyediakan informasi ini adalah faktur pemasok. Jika perusahaan belum menerima faktur, perusahaan akan menunda pencatatan kewajiban hingga faktur tiba. Ketika faktur tiba, staf administrasi bagian utang usaha merekonsiliasi informasi finansial dengan berbagai dokumen di file tunda, mencatat transaksi dalam jurnal pembelian, dan mencatat rekening pemasok dalam buku pembantu hutang usaha. Ingatlah kembali bahwa metode penilaian persediaan akan menentukan bagaimana bagian pengendalian persediaan mencatat penerimaan persediaan. Jika perusahaan menggunakan metode biaya aktual, staf administrasi bagian utang usaha akan mengirim salinan faktur pemasok ke bagian pengendalian persediaan. Jika biaya standar digunakan, maka tab ini tidak dibutuhkan. Setelah mencatat kewajiban, staf administrasi bagian hutang usaha mentransfer semua dokumen sumber ke file utang usaha. Biasanya file ini diatur berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk memastikan bahwa utang dibayarkan pada tanggal terakhir yang diizinkan tanpa melewati tanggal jatuh tempo dan kehilangan diskon. Selanjutnya ini adalah gambar dari purchase requisition figur 52 yang menyajikan contoh permintaan pembelian. Selanjutnya ini adalah gambar 5.3 dengan menyiapkan pesanan pembelian, yaitu purchase order, menyajikan contoh pesanan pembelian. Selanjutnya ini adalah contoh dari blind copy purchase order yang diilustrasikan dalam gambar 5.4. Dan ini gambar penerimaan barang atau receiving report, yaitu berisi contoh laporan penerimaan barang. Selanjutnya ini adalah gambar dari inventory subsidiary ledger using standard cost yang menyajikan salinan buku standar inventaris biaya. Dan yang terakhir yaitu mengatur akan dibayarkan digambarkan melalui gambar 5.7, yaitu hubungan antara jurnal pembelian, buku pembantu utang usaha, dan voucher jurnal yang menunjukkan hubungan antara catatan akuntansinya. Selanjutnya yaitu sistem hutang voucher. Daripada menggunakan prosedur account payable yang dijelaskan di bagian sebelumnya, banyak perusahaan yang menggunakan sistem hutang voucher. Di bawah sistem ini, Departemen Account Payable menggunakan voucher pencairan tunai dan memelihara voucher register. Setelah juru tulis Account Payable melakukan pertandingan 3 arah, dia menyiapkan voucher pencairan uang untuk menyetujui pembayaran. Voucher memberikan kontrol yang lebih baik atas pencairan tunai dan memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasikan beberapa pembayaran kepada pemasok yang sama pada satu voucher, sehingga mengurangi jumlah cek tertulis. Dapat kita lihat pada gambar 5.8, itu menunjukkan contoh dari cash disbursement voucher. Selanjutnya, setiap voucher dicatat dalam daftar voucher atau voucher register. Nah, seperti yang diilustrasikan pada gambar 5.9. Daftar voucher mencerminkan kewajiban account payable perusahaan, jumlah dari voucher yang belum dibayar dalam register atau mereka yang tidak memiliki nomor cek dan tanggal berbayar adalah total keseimbangan account payable perusahaan. Petugas account payable file voucher pencairan tunai bersama dengan dokumen sumber pendukung di voucher dibayar file. File ini setara dengan file account payable terbuka yang dibahas sebelumnya dan juga diatur oleh tanggal jatuh tempo. Dapat kita lihat pada DFD sebelumnya, itu dalam gambar 5.1 menggambarkan metode pengenalan kewajiban. Selanjutnya yaitu post to general ledger atau posting ke buku besar. Fungsi buku besar sendiri
yaitu menerima voucher jurnal dari Departemen Account Payable dan ringkasan akun dari Kontrol Inventaris. Buku besar fungsi posting dari jurnal Voucher Inventaris dan Kontrol Account Payable akun dan rekonsiliasi inventaris kontrol akun dan inventaris anak perusahaan ringkasan. Voucher jurnal disetujui kemudian dikirim ke jurnal voucher file. Dengan langkah ini, tahap pembelian siklus pengeluaran selesai. Ini adalah contoh yang saya sebutkan tadi, itu gambar 5.8 menunjukkan contoh dari voucher atau cash disbursement voucher, dan 5.9 yaitu menggambarkan atau merupakan contoh dari voucher register. Selanjutnya yaitu Cash Disbursement System. Cash Disbursement Systems ini memproses pembayaran kewajiban yang dibuat dalam sistem pembelian. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa hanya kreditor yang sah menerima pembayaran dan bahwa jumlah yang dibayarkan tepat pada waktunya dan benar. Jika sistem melakukan pembayaran awal, perusahaan melupakan pendapatan bunga yang bisa diperoleh pada dana. Jika kewajiban dibayar terlambat, namun perusahaan akan kehilangan diskon pembelian atau dapat merusak kredit berdiri. Pada gambar 5.10, itu menyajikan konsep DFD yang menggambarkan arus informasi dan tugas utama dari sistem pencairan tunai. Selanjutnya, yang pertama itu mengidentifikasi liabilitas jatuh tempo atau identify liabilities due. Proses pencairan tunai dimulai di Departemen Account Payable dengan mengidentifikasi item yang telah jatuh tempo. Setiap hari, fungsi Account Payable, ulasan file Account Payable terbuka atau voucher file dibayar untuk item tersebut dan mengirim persetujuan pembayaran dalam bentuk paket voucher atau dokumen pendukung ke Departemen Pembayaran Tunai. Tahap selanjutnya yaitu Prepare Cash Disbursement atau menyiapkan cash disbursement. Petugas pembayaran tunai menerima paket voucher dan ulasan dokumen untuk kelengkapan dan akurasi klerikal. Untuk setiap pencairan, petugas menyiapkan cek dan mencatat nomor cek, jumlah dolar, nomor voucher, dan data terkait lainnya dalam daftar cek yang juga disebut jurnal pencairan uang tunai. Tergantung pada batas materialitas organisasi, cek mungkin memerlukan persetujuan tambahan oleh manajer departemen kas pencairan atau bendahara. Bagian dari cek yang dinegosiasikan dikirimkan ke supplier dan salinannya dilampirkan pada paket voucher sebagai bukti pembayaran. Petugas menandai dokumen dalam paket voucher, dibayar dan mengembalikan mereka ke petugas account payable. Akhirnya, kas pencairan petugas meringkas entry yang dibuat untuk memeriksa, mendaftar, dan mengirimkan jurnal voucher dengan entry jurnal ke Departemen Buku Besar seperti berikut, yaitu entry jurnalnya account payable terhadap cash. Tahap selanjutnya yaitu update account payable record. Setelah menerima paket voucher, petugas account payable menghilangkan kewajiban dengan mendependenkan akun anak perusahaan account payable atau dengan merekam nomor cek dan tanggal pembayaran dalam daftar voucher. Paket voucher diajukan dalam berkas voucher tertutup dan ringkasan akun disiapkan dan dikirim ke fungsi buku besar. Tahap selanjutnya yaitu post to general ledger atau posting ke buku besar. Fungsi buku besar
menerima jurnal voucher dari cash disbursement dan ringkasan akun dari account payable. Voucher menunjukkan total pengurangan kewajiban perusahaan dan rekening kas sebagai akibat dari pembayaran kepada pemasok. Jumlah ini didamaikan dengan ringkasan account payable dan kontrol account payable dan kas akun di buku besar diperbarui sesuai. Voucher jurnal disetujui kemudian diajukan. Ini menyimpulkan prosedur pencairan uang tunai. Pada gambar 5.11 Cash Disbursement Journal, ini menunjukkan merupakan cek register. Selanjutnya yaitu Expenditure Cycle Controls. Bagian ini menjelaskan kontrol internal utama dalam siklus pengeluaran sesuai prosedur kontrol yang ditentukan dalam pernyataan tentang standar audit nomor 78. Poin-poin ini sudah diringkas dalam tabel 5.1. Yang pertama, transaksi authorization atau otorisasi transaksi. Pada purchases subsystem atau pembelian subsistem, fungsi kontrol inventaris terus-menerus memantau tingkat inventaris. Karena tingkat inventaris turun ke titik susun ulang mereka yang telah ditentukan, kontrol inventaris secara resmi memberikan otorisasi pengisian dengan permintaan pembelian. Memformalkan proses otorisasi mendorong manajemen inventarisasi yang efisien dan memastikan legitimasi transaksi pembelian. Tanpa langkah ini, agen pembelian dapat membeli inventory atas kebijakannya sendiri, berada dalam posisi baik untuk mengotorisasi dan memproses transaksi pembelian. Pembelian yang tidak sah dapat mengakibatkan tingkat persediaan yang berlebihan untuk beberapa item, sementara yang lain keluar dari stok. Entah situasi berpotensi merusak perusahaan, berlebihan mengikat cadangan kas organisasi, dan stock out menyebabkan kehilangan penjualan dan penundaan produksi. Selanjutnya yaitu Cash Disbursement Subsystem. Fungsi account payable memberi otorisasi cash pencairan melalui voucher pencairan tunai. Untuk memberikan kontrol yang efektif atas aliran uang tunai dari perusahaan, fungsi pencairan tunai tidak harus menulis cek otorisasi eksplisit ini. Jurnal pencairan tunai atau cek register yang berisi nomor voucher otorisasi setiap cek dapat dilihat kembali pada gambar 5.11. Itu menyediakan jejak audit untuk memverifikasi keaslian setiap cek tertulis. Selanjutnya yaitu segregation of duties atau pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini terdiri atas dua, yaitu segregation of inventory control from the warehouse atau pemisahan kontrol persediaan dari gudang, dan segregation of the general ledger and accounts payable from cash disbursement atau pemisahan buku besar dan piutang dari pembayaran tunai. Yang pertama kita bahas tentang segregation of inventory control from the warehouse. Dalam subsistem pembelian, aset fisik utama adalah inventaris. Inventory control membuat catatan terperinci dari aset sementara gudang memiliki tahanan. Pada titik manapun, auditor harus dapat mengkonsiliasi data inventaris ke inventaris fisik. Yang kedua yaitu segregation
of the general ledger and accounts payable from cash disbursement, atau pemisahan buku besar dan piutang dari pembayaran tunai. Aset yang terkena paparan uang tunai subsistem adalah uang tunai. Catatan yang mengontrol aset ini adalah account payable anak perusahaan buku dan akun tunai di buku besar. Seorang individu dengan gabungan tanggung jawab menulis cek, posting ke rekening kas, dan mempertahankan account payable bisa melakukan penipuan terhadap perusahaan. Sebagai contoh, seorang individu dengan akses tersebut dapat menarik uang tunai dan kemudian menyediakan rekening kas yang sesuai untuk menyembunyikan transaksi. Selain itu, ia dapat membangun penipuan account payable atau untuk sebuah asosiasi di perusahaan vendor tidak ada, dan kemudian menulis cek untuk melepaskan kewajiban palsu. Dengan memisahkan fungsi ini, kami sangat mengurangi jenis paparan ini. Selanjutnya adalah supervision atau pengawasan. Departemen penerimaan barang adalah departemen yang paling diawasi, karena pada departemen ini terdapat aliran aset dalam jumlah besar yang menuju ke gudang. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dari kegagalan pemeriksaan aset dengan benar dan pencurian aset. Selanjutnya kita bahas satu persatu, dimulai dari inspection of asset atau inspeksi aset. Ketika barang diterima dari supplier, petugas pengawas harus mengecek kuantitas dan kondisi barang yang diterima. Petugas akan menerima blind copy dari PO original pembelian. Dalam blind copy ini dimuat segala informasi yang dibutuhkan terkait barang tersebut, kecuali kuantitas dan harga. Jika ingin mengetahui berapa jumlah kuantitas yang diterima, harus dilakukan perhitungan fisik dan pemeriksaan barang. Alasan kenapa kuantitas tidak dicantumkan dalam PO adalah karena jika ditampilkan, informasi akan langsung diterima tanpa melalui perhitungan fisik. Tahapan ini sangat penting agar perusahaan terhindar dari pesanan yang tidak lengkap dan barang yang rusak. Yang kedua ada theft of asset atau pencurian aset. Terkadang, Departemen penerimaan sangat sibuk di beberapa periode. Dalam situasi seperti ini, bisa saja barang yang masuk dicuri selagi dalam perjalanan menuju ke gudang. Prosedur inspeksi dan pengawasan yang tidak tepat akan memberikan keleluasaan bagi si pencuri persediaan dalam perjalanan. Dalam siklus pengeluaran, terdapat kontrol pada pencatatan akuntansi atau accounting record. Tujuan pengendalian accounting record adalah untuk mempertahankan jejak audit agar mudah ditelusuri dari dokumen sumber ke pelaporan keuangan. Fokus auditor dalam siklus pengeluaran adalah kewajiban yang kecil dalam laporan keuangan karena transaksi yang tidak tercatat. Biasanya terjadi di akhir tahun karena supplier mengirim tidak tepat waktu untuk pencatatan kewajiban. Selanjutnya adalah akses kontrol. Akses kontrol terbagi atas dua. Yang pertama, direct access atau akses langsung, dan yang kedua adalah indirect access atau akses tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan direct access? Direct access mencakup kunci, alarm, dan akses terbatas ke area yang berisi inventory dan kas. Sedangkan indirect access atau akses tidak langsung adalah perusahaan harus membatasi akses ke dokumen yang mengontrol aset fisiknya. Dengan dokumen pendukung yang tepat, sebuah kecurangan dapat terdeteksi oleh sistem dan kemudian akan dibayarkan. Selanjutnya ada independent verification. Independent verification terbagi atas dua, yakni independent verification by accounts payable dan independent verification by the General Ledger Department. Independent verification by account payable atau verifikasi independen oleh bagian hutang, yakni tiap dokumen berisi fakta yang berbeda mengenai transaksi pembelian yang harus direkonsiliasi oleh staf administrasi bagian hutang sebelum perusahaan mengakui kewajiban.
Yang kedua adalah verifikasi independen oleh Departemen Buku Besar atau Independent Verification by the General Ledger Department. Bagian ini menerima voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan, utang, dan pengeluaran kas. Dengan kata lain, kewajiban total yang dicatat sama dengan persediaan yang diterima dan pengurangan total dalam utang sama dengan total pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai physical system. Physical system adalah gabungan antara teknologi dan aktivitas manusia. Manual system menjelaskan hubungan antara unit organisasi, pemisahan tugas, dan aliran informasi esensial ke operasi dan pengendalian internal yang efektif. Flowchart dari manual system meliputi yang pertama, inventory control. Ketika inventory sudah mencapai titik pemesanan kembali, petugas akan mempersiapkan rekuisisi pembelian. Salinan pertama dikirim ke Departemen Pembelian, dan salinan kedua ditempatkan di file Open Purchase Requisition. Yang kedua adalah Departemen Pembelian. Departemen Pembelian menerima Purchase Requisition, kemudian mensortir berdasarkan vendor, dan menyiapkan multipart PO untuk setiap vendor. 2 salinan PO dikirim ke vendor, 1 salinan PO dikirim ke inventory control, tempat open purchase requisition file, 1 salinan PO dikirim ke account payable untuk mengajukan permohonan yang tertunda. 1 salinan atau blind copy dikirim ke departemen penerimaan. Salinan terakhir dimasukkan dalam open PO file. Yang keempat adalah AP departemen. Ketika faktur diterima, petugas account payable merekonsiliasi informasi keuangan dengan dokumen terkait. Setelah pencatatan, kemudian dokumen sumber dipindahkan ke Open Voucher Payable File. Selanjutnya adalah General Ledger Department. General Ledger Department menerima voucher jurnal dari Departemen AP dan account summary dari Inventory Control. Kemudian direkonsiliasi dan diposting ke inventory dan AP control. Selanjutnya adalah the cash disbursement system. AP departemen mereview the open voucher AP file, kemudian mengirim voucher dan dokumen pendukung ke bagian pencairan dana. Pada departemen pencairan kas, menerima voucher paket dan mereview kelengkapan dokumen dan ketepatan pencatatan untuk setiap pencairan. Petugas menyiapkan 3 salinan cek dan mencatat nomor cek, nominal cek, nomor voucher, dan data penting lain pada cek register. Selanjutnya, AP departemen menghapus utang dengan mencatat nomor cek dari voucher register dan salinan voucher paket dengan close voucher file. Terakhir, petugas mengirim ringkasan AP ke Departemen Buku Besar. Kemudian ada Departemen Buku Besar, di mana Departemen Buku Besar memposting akun kendali buku besar dan dokumen fisik. Dan yang terakhir adalah concluding remarks. Terdapat 2 poin pengamatan. Yang pertama, mengetahui bagaimana siklus dari sistem pengeluaran manual menghasilkan sebuah kesepakatan dalam paper documentation. Dan yang kedua, untuk tujuan internal control, terdapat banyak fungsi yang terpisah secara fisik dari setiap departemen. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.